Baik, shalom semua. Panas ya. Tidak apa-apa saudara. Saya berharap saudara tetap fokus sekalipun agak panas saudara. Kita berharap segera ada AC ya. Oke. Baik, saya mengajak kita semua. Kita akan belajar bersama-sama kembali saudara. Sesuai dengan janji saya bahwa kita masih akan bahas tentang kemenangan pengharapan. Dan ini adalah seri yang kedua saudara. Saya berharap bahwa kita mulai seperti yang saya sampaikan kemarin. Mulai bergairah hidup kita. Mulai semangat hidup kita. Dan bahkan ada sukacita, ada ucapan syukur dalam hidup kita, ada bahagia dalam hidup kita, ada arti dan makna hidup yang sementara kita hidupi saudara. Arahnya kita ini jelas saudara. Dan ini diakibatkan karena apa saudara? Ini diakibatkan karena kita punya pengharapan saudara. Kalau tidak ada pengharapan saudara, memang ya kita sepakat dengan orang-orang dunia berkata, selagi masih ada waktu, mari gunakan untuk memenuhi keinginan kita. Itu yang Alkitab juga bilang di Korintus ya. Kan kita toh juga tidak ada harapan setelah ini. Jadi selama masih ada kesempatan, orang dunia katakan bahwa ikutin kata hatimu, ikutin maumu, ikutin kehendakmu saudara. Tetapi ternyata kita belajar bahwa justru orang-orang jenis begini adalah orang-orang yang menunjukkan bahwa mereka tidak punya pengharapan. Mereka sebetulnya mengerti bahwa hidup ini akan berakhir. Tetapi mereka tidak tahu bahwa berakhirnya hidup ini tidak berhenti sampai dia mati. Tapi dia akan terus berlanjut saudara. Makanya orang berkata bahwa kalau orang tidak memikirkan tentang kekekalan itu, Alkitab berkata dia adalah orang yang bodoh saudara. Sebab itu hari ini kita bisa pastikan bahwa hari ini sekali lagi kita sudah punya pengharapan. Dan pastikan bahwa pengharapan kita ini pengharapan yang sejati saudara. Karena penting sekali punya pengharapan, apalagi punya pengharapan yang sejati. Dan pengharapan yang sejati itu hanya di dalam Yesus dan dalam firman-Nya. Saya akan mengajak kita untuk melihat bagian daripada kemenangan pengharapan ini. Hal yang kita akan pelajari yaitu berbicara tentang pokok penting di dalam pengharapan ini, yaitu pengharapan dalam kesesakan. Bilang sama-sama pengharapan dalam kesesakan. Mungkin saudara bertanya, kenapa kita harus belajar tentang pengharapan dalam kesesakan? Alkitab mencatat dan bahkan pengalaman-pengalaman orang percaya dari zaman orang percaya awal sampai orang percaya nanti setelah kita ini, cara bertumbuh iman dan pengharapan itu tetap sama saudara. Sekali lagi, orang-orang percaya di zaman mula-mula sampai sekarang ini, cara bertumbuh dalam iman dan pengharapan itu nggak akan mungkin berbeda saudara. Kalau kita mempelajari Alkitab, cara bertumbuhnya iman dan pengharapan itu pertama pasti lewat firman Tuhan saudara. Lewat pengenalan akan Tuhan dan firman Tuhan. Lewat Allah, lewat Tuhan Yesus. Makanya Alkitab berkata iman bertumbuh atau pengharapan juga bertumbuh lewat pembacaan firman Tuhan, lewat pendengaran firman Tuhan. Demikian juga ternyata bukan hanya iman, tapi pengharapan juga bertumbuh lewat firman. Kalau saudara tidak punya firman, tidak ada pengharapan saudara. Jadi Yesus dan firman-Nya, janjinya nggak bisa dipisahkan saudara. Makanya saudara yang berkata cukup saya percaya Yesus, saudara tidak baca firman. Saya katakan bahwa iman pengharapan saudara pasti akan mandek, mati, tidak bertumbuh saudara. Jadi kita harus komplit, punya Yesus, punya firman, punya janji yang kita pegang. Itu yang pertama saudara. Tetapi ternyata iman pengharapan itu juga bertumbuh lewat kesesakan.
Yang percaya katakan amin. Iman pengharapanmu bertumbuh juga lewat kesesakan. Ada bukti saudara? Kalau saudara lihat jemaat mula-mula, inilah gambaran jemaat yang ideal saya katakan. Karena apa? Mereka adalah jemaat yang sungguh-sungguh menggenapkan semua rancangan Tuhan yang sempurna dalam hidup mereka. Saya katakan walaupun tidak semua. Ketika Tuhan mengangkat jemaat mula-mula, dikatakan inilah jemaat mula-mula. Cara hidup mereka, dampak mereka saudara. Jadi bukannya cara hidup mereka yang agung di hadapan Tuhan, tapi cara hidup mereka menjadi berkat bagi orang lain, membangun hidup orang lain, membuat orang lain bisa percaya kepada Tuhan. Saudara mau lihat contoh saudara, murid-murid yang awalnya orang-orang yang kata ahli Taurat, ini orang-orang tidak terpelajar ini. Tapi orang-orang tidak terpelajar ini meyakinkan orang-orang seperti ahli Taurat, imam-imam untuk percaya Yesus. Karena apa saudara? Melihat orang-orang ini, iman mereka ini loh gigih banget saudara. Iman ini loh tidak akan bisa tergoyahkan dengan apapun. Mau ancam bagaimanapun mereka bilang tetap tidak ada yang bisa menghentikan kami untuk percaya Yesus dan berbicara tentang Yesus. Mungkin kita berkata bahwa ini karena orang tidak sekolah jadi seperti ini. Enggak saudara. Karena akhirnya orang-orang yang berhikmat pun akhirnya mengerti satu hal. Kalau tidak benar yang mereka percayai ini, kalau hidup mereka betul-betul tidak punya pengharapan yang pasti, tidak mungkin mereka siap mati dengan iman mereka saudara. Tapi mungkin saudara berkata, oh ada juga pak sekarang orang-orang siap mati dengan iman mereka, siap bunuh diri akibat mereka mempercayai iman mereka. Saya berkata bahwa ini iman yang bodoh saudara. Sudah jelas-jelas pengharapan setelah itu tidak pasti mau bunuh diri saudara. Tetapi jelas kalau dalam Alkitab perjanjian baru, jemaat mula-mula mereka mengerti. Mereka tidak cari-cari mau mati enggak. Kalau sekarang kan orang-orang mau coba mau mati dia cari sendiri. Kalau murid-murid tidak saudara. Mereka memberitakan Injil, mereka tetap lakukan firman, ancaman datang, penganiayaan datang. Mereka nggak cari saudara. Tapi mereka sedang fokus menjalankan kehendak Tuhan dan ancaman datang. Kalau sekarang kan cari-cari mati saudara. Karena berpikir waktu mati masuk surga saudara. Enggak saudara, bukan begitu. Ini orang-orang nggak punya pengharapan sebetulnya. Jadi kesesakan, masalah, pergumulan adalah salah satu cara yang tidak bisa diubah sampai kapanpun sebagai sarana pertumbuhan. Katakan amin. Baik iman maupun pengharapan bertumbuh lewat masalah. Baik iman maupun pengharapan bertumbuh lewat kesesakan demi kesesakan. Saudara lihat cara beriman jemaat mula-mula. Oh mereka harus diserahkan kemana-mana. Mereka harus mengalami ancaman di mana-mana saudara. Mereka harus mengalami aniaya dari orang-orang terdekat mereka. Wah bukan cuma aniaya fisik saudara, secara psikis, mental mereka juga teraniaya. Kalau saudara lihat jemaat mula-mula, pekerjaan mereka juga teraniaya. Ada tidak akan dapat promosi karena iman mereka. Ada orang-orang usahanya mungkin bangkrut karena iman mereka. Itu jemaat mula-mula saudara. Tapi mereka tetap bersuka cita. Kenapa? Karena mereka punya pengharapan. Kalau kita berkata hari ini bodoh sekali ya. Tapi mereka zaman itu berkata justru kami bersuka cita. Jadi mari kita lihat sama-sama saudara. Tidak ada pilihan lain. Bahwa masalah, kesesakan, pergumulan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, apapun masalah itu bisa dipakai Tuhan untuk mempertumbuhkan iman dan pengharapan. Katakan amin saudara. Katakan amin. Kurang yakin ya? Takut pak. Masalah aja ini sudah tidak terbendung. Apalagi kalau kita imani ini. Tidak tahu apa lagi mau datang saudara. Gereja ini kita sama-sama belajar tidak cari-cari masalah. Katakan amin. Katakan amin. Kita
bukan orang yang kekurangan masalah dan cari-cari masalah tuh. Tetapi kalau kita sudah lakukan yang baik, kita sudah lakukan yang menurut kita ini terbaik, dan masalah tetap ada, percayalah engkau bahwa Tuhan izinkan semua itu terjadi. Katakan amin. Sudah melayani sungguh-sungguh, sudah beriman sungguh-sungguh, dan bahkan sudah sampai di titik Tuhan, hidupku untuk engkau. Wow, saat berkata begitu, masalah langsung datang, saudara. Masalah tidak datang dari jauh-jauh, masalah datang dari orang-orang terdekat, saudara. Dan orang bilang kalau masalah jauh, pusing amat, anjing menggonggong kafilah berlalu. Tapi kalau masalah dari suami, dari istri, dari anak, sakit sekali ya. Orang-orang terdekat ini saya juga sangat setuju, mereka bilang sangat menyakitkan, saudara. Karena kita mungkin sudah terikat dengan hubungan yang dekat ya. Makanya sampai orang keluarkan satu statement begini, mau tersakiti, belajar mencintai dengan sungguh-sungguh. Pasti katanya endingnya akan tersakiti, saudara. Tapi saya tidak percaya itu, tapi saya tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dicipta untuk mencintai dengan kasih Kristus, akan terus mencintai sekalipun balasan yang datang kepada kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi kita memilih untuk tetap mencintai sesama kita, mencintai mungkin pasangan kita apa adanya mereka. Katakan amin, saudara. Jadi pengharapan dalam kesesakan, justru dalam kesesakan ini, pengharapan ini bisa kita tahu pengharapan saya ini benar atau tidak ya. Justru dalam kesesakan ini teruji pengharapan saya ini sejati atau KW, saudara. Tahu KW ya. Ini ori atau KW, saudara. Saya berharap saudara punya pengharapan yang ori. Jangan KW, saudara. Kalau ori, pokoknya tahan banting dan dalam segala hal. Pokoknya kita bisa tetap berpegang kepada ini, saudara. Tapi kalau KW, saudara, hanya berfungsi hanya di titik-titik tertentu, hanya di situasi-situasi tertentu, saudara. Saudara bisa bedakan iPhone KW dan iPhone yang benar, saudara, yang ori. Oh, banyak bedanya, saudara. Sehingga saya berharap kesesakan akan menguji saya punya pengharapan ini ori atau KW ya. Mari kita belajar bersama-sama, saudara. Ada satu tokoh dalam Alkitab yang saya percaya akan menjadi pembelajaran bagi kita untuk memiliki pengharapan yang ori ini, atau pengharapan yang sejati ini, dan pengharapan ini terus tumbuh, bukan makin hari makin hilang, saudara. Jadi makin hari makin nyata orinya, saudara. Barang kalau ori kan makin lama kita tahu, oh betul-betul di ori ini. Dengan berbagai macam ujian, kena air, kena apa, saudara. Seperti kalau mas yang ori dan tidak ketahuan, saudara. Mas yang karatnya bagus, 24 karat beda, saudara. Dan itu ditentukan lewat apa? Banyak segi, saudara. Jadi belajar dari seorang yang pernah mengalami ujian pengharapannya, saudara. Dan saya percaya bahwa memang tidak sempurna seluruhnya, tapi minimal menjadi pembelajaran bagi kita hari ini. Apa yang tidak sempurna bagi dia disempurnakan hari ini oleh pemahaman kita yang makin hari makin bertumbuh, saudara. Saya angkat satu tokoh di sini, yaitu bernama Ayub, saudara. Mari saya ajak saudara melihat di dalam Ayub pasal 17. Ayub pasal yang ke-17. Kita tidak bahas satu persatu tentang kisah Ayub, tapi kita lihat kesimpulan yang dibuat oleh seorang Ayub, saudara. Atas semua kesesakan yang dia alami. Kita tahu dalam pasal 1, kesesakan yang dia alami sampai pasal 2, mengerikan. Saya bilang tragis. Ini mengerikan sekali, saudara. Semua habis. Semua hartanya habis.
peliharaan semua yang begitu rinci dikatakan habis semua. Anak-anaknya semua mati sudah. Apa yang tidak habis semua. Endingnya saudara dia tinggal punya istri saja. Ternyata istrinya juga tinggalin dia sudah. Sakit ya. Coba kalau kita ada kehilangan banyak hal, tapi masih ada yang tidak hilang saudara. Paling tidak ada pengharapan sedikit, ada penghiburan sedikit saudara. Ayub yang dia harapkan adalah istrinya. Istrinya malah tinggalin dia saudara. Gak bisa sepenanggungan dengan dia. Dan ada pengharapan yang terakhir lagi. Oke lah kalau istri tinggalin saya, tapi jangan teman-teman saya tinggalin saya. Apa yang terjadi saudara? Sampai di titik mereka betul-betul adalah teman yang luar biasa. 7 hari teman yang kalau saya berkata ini, saya punya teman seperti begini. 7 hari temani Ayub gak ngomong saudara. Beda-beda yang orang-orang zaman sekarang ya. Dia tahannya cuma berapa jam sah saudara. Waktu kita lihat kalau orang pergi ke dukaan, pertama datang diam. Kalian bisa tahan diam 7 hari? Menjenguk teman yang mengalami kedukaan 7 hari saudara tidak ngomong. Untuk menyatakan empati saudara. Saya berkata kalau 7 hari kamu tidak ngomong bisa gila. Betul tidak? 7 hari cuma nangis dan lihat. Tapi betul, ternyata dia bertahannya 7 hari saudara. Tapi masih mending di 7 hari. Setelah itu mereka langsung mempersalahkan Ayub. Langsung banyak bicara yang tidak mengenakan Ayub saudara. Jadi pengharapan yang terakhir dia punya teman-teman. Malah teman-temannya juga tinggalin dia saudara. Teman-temannya juga tidak mengerti dia. Satu titik seorang Ayub mengatakan ini saudara. Mari lihat Ayub 17 ayat 11 hingga ayat 16. Ayub berkata begini saudara. Umurku telah lalu. Telah gagal rencana-rencanaku. Cita-citaku. Malam hendak dijadikan mereka siang. Terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku dalam kegelapan, dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, kepada beranga ibuku dan saudara perempuanku, maka, ini garis bawahi saudara, maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Ini satu kesimpulan yang terjadi atas orang yang sudah berpikir panjang lebar saudara. Dia melihat hidupnya, keberhasilan-keberhasilan yang dia capai, dan seketika langsung selesai saudara. Jadi dia mereview kembali cita-citanya yang sebetulnya sudah tercapai. Punya ternak sekian, tercapai. Punya anak-anak punya anak 10 yang luar biasa, tercapai. Punya istri yang sungguh-sungguh mendukung, tercapai saudara. Punya teman-teman yang baik, tercapai. Tapi apa yang terjadi saudara? Satu saat semua itu lenyap saudara. Satu saat semua itu selesai. Sampai dia membuat kesimpulan. Di ayat yang ke-15 sekali lagi dia berkata, maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku saudara? Ini satu kalimat pertanyaan sekaligus pernyataannya. Dia berkata bahwa hampir-hampir dia kehilangan harapan saudara. Sehingga biarlah kita akan belajar bersama-sama dari Ayub ini bahwa apa yang menjadi harapan Ayub jangan lagi menjadi harapan kita satu-satunya saudara. Kenapa banyak orang kecewa saudara?
Karena harapan satu-satunya adalah karir. Harapan satu-satunya adalah keluarga. Harapan satu-satunya adalah mungkin pelayanannya. Harapan satu-satunya hanya masa depannya. Harapan satu-satunya hanya memiliki kesehatan yang baik. Tapi tiba-tiba harapan satu-satunya itu akhirnya amblas, saudara. Sama seperti Ayub. Bukan hanya satu harapan, semua harapannya selesai, saudara. Makanya Ayub buat satu kesimpulan, ada nggak yang bisa lihat? Aku punya harapan lagi nggak? Dia mau bertanya bagi kita semua, coba tunjukkan harapan saya di mana? Sehingga kita akan mengerti sampai di titik ini, saudara, bahwa ternyata semua yang kita capai selama ini, semua keberhasilan kita pun janganlah menjadi satu harapan satu-satunya dalam hidupmu, saudara. Saya tidak katakan itu bukan harapan, itu bisa jadi harapan kita. Tapi kalau harapan kita hanya sampai di titik itu, kita akan frustasi seperti Ayub. Saya berharap Tuhan mencatat firman ini. Hanya Ayub saja yang berkata seperti ini. Ini kalau bahasa belu saya mau katakan begini, Tuhan so habis saya. Sudah tuh. Selesai sudah. Kalau bahasa kita sehari-hari, ya Tuhan apalagi yang saya mau, apalagi yang berarti dalam hidup saya. Makanya kayak begini-begini, kalau saudara jangan sampai keluar kata-kata yang seperti ini, saudara. Karena iblis akan mengintip dari kata-kata ini. Ketika saudara berkata, sudah putus harapan, semua selesai. Iblis bilang memang semua sudah selesai. Tetapi masih ada satu yang belum selesai. Terus saudara tanya lagi, apa yang belum selesai? Sekarang loncat dari pohon tinggi sana. Atau tuh ada obat nyamuk. Tikus aja langsung selesai seketika. Tapi itu bukan dirancang untuk manusia. Saya beli racun tikus. Woi, tikus mau sebesar apa saja, kasih makan itu, selesai. Tidak hitung lama, selesai. Saudara. Tapi itu diperuntukkan buat tikus. Jangan saudara bertanya, Pak, apa yang tadi ya? Beta mau cari dulu. Tidak ya, itu buat hal yang lain. Mari kita lihat sama-sama, saudara. Ternyata Ayub pernah ada di titik di mana dia sudah kehilangan harapan. Saya tidak tahu waktu engkau dengarkan firman ini sama dari tempat ini maupun di rumah. Apakah saudara ada di titik ini? Tapi saya berdoa hari ini, kalaupun saudara di titik ini, saudara sudah seperti tidak ada harapan sama sekali. Harapan keluarga nggak ada lagi, harapan secara karir tidak ada lagi, harapan di dalam kesehatan nggak ada lagi, harapan di dalam masa depan nggak ada lagi. Jangan sampai kita berkata seperti Ayub ini, nggak ada harapan lagi. Selesai saya punya hidup. Tidak boleh keluar dalam kata-kata kita, saudara. Yang walaupun sebetulnya ini karena kesalahan dalam hidup kita. Kesalahan apa, saudara? Kita sudah terlalu menaruhkan semua itu harapan satu-satunya. Sampai harapan dalam Tuhan pun kita sudah pinggirkan, saudara. Kita gantikan dengan harapan itu. Berapa banyak orang-orang yang menggantikan Tuhan dengan harapan-harapan mereka. Salah satu contoh, kejar karir, jual iman. Saudara. Ini kan korbankan Tuhan demi harapan. Korbankan Tuhan demi pasangan hidup. Ini berarti dia anggap bahwa harapannya untuk pasangan hidup lebih tinggi dari Tuhan. Korbankan Tuhan demi jabatan. Sehingga mereka nanti akan menyesal ketika apa yang mereka harapkan itu ternyata tinggal menanti untuk bubar semua, saudara. Jadi seorang Ayub pernah mengalami titik ini. Biar mengingatkan kita bahwa mungkin kita juga pernah jatuh dalam keadaan yang sama. Kita tidak sedang menertawakan Ayub, tapi ini menjadi suatu pembelajaran yang penting bagi kita. Bahwa memang tidak ada yang kekal atas segala hal. Hanya Tuhan yang kekal. Katakan amin.
Semua apapun pencapaianmu nanti suatu saat, kalau tidak dibuktikan waktu engkau hidup itu sudah lenyap, akan dibuktikan waktu engkau selesai hidupmu itu selesai semua. Habis semua, pasti habis. Ada orang-orang ketika kena kasus baru dia tahu, ternyata ini memang tidak bisa kekal. Tapi saya katakan minggu kemarin, jangan tunggu sudah sekarat baru sadar tentang kekekalan, saudara. Katakan amin. Jangan tunggu nanti sakit berat baru sadar, oh ada Yerusalem. Oh sudah hancur semua baru berkata bahwa oh, ternyata hanya Tuhan yang bisa kita pegang, saudara. Ya mumpung kalau masih bisa sadar seperti itu. Tapi kalau yang tidak sadar-sadar, saudara. Dan apa yang menjadi pertanyaan Ayub? Maka di manakah harapanku? Dia bertanya, mana harapanku? Semua sudah selesai. Kesehatan yang dia idam-idamkan selama ini juga selesai, saudara. Dan dia bertanya kepada orang-orang, ada nggak yang bisa jawab? Ada nggak yang bisa lihat harapan dalam hidup saya? Masih ada nggak yang bisa lihat harapan itu? Tapi bersyukur kita adalah orang-orang yang hidup dalam zaman anugerah ya. Coba kalau Ayub, dia tahu kisah hidupnya sampai akhir dari awal. Oh kita berkata bahwa akan lebih luar biasa pernyataan-pernyataan iman Ayub, saudara. Tetapi mari kita lihat, ternyata hanya kita yang mengetahui dari awal sampai akhir, saudara. Walaupun kita lihat, betapa tragisnya hidup Ayub, tapi kita tahu endingnya toh. Mari kita lihat dalam Ayub pasal yang ke-42. Ayub pasal yang ke-42, ayat yang pertama dan yang kedua. Setelah Tuhan menyatakan dirinya kepada Ayub, banyak pernyataan-pernyataan yang Tuhan nyatakan kepada Ayub. Tuhan menggunakan penggambaran-penggambaran, ilustrasi-ilustrasi yang menunjukkan kemahakuasaan Tuhan, saudara. Tuhan itu adalah Tuhan yang kekal, rencananya sempurna, rencananya kekal adanya, tidak tercampur dengan pengaruh-pengaruh manusia. Nggak bisa, saudara. Sampai di titik sudah dijelaskan semuanya, baru Ayub datang kepada Tuhan. Ayat yang pertama dan kedua dia berkata begini, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil bagi dia. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semua bisa dikerjakan Tuhan. Ini yang Ayub buat kesimpulan terhadap apa yang dia alami. Sekalipun yang dia alami, pahit sekali. Tapi tetap dia akhirnya membuat kesimpulan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bahkan dia simpulkan terakhir, tidak ada rencana Tuhan yang akan gagal dalam hidup saya. Wah, ini kata-kata yang sudah muncul dari pengharapan yang sudah sejati, saudara. Orang-orang kalau punya pengharapan yang sejati akan keluar kata-kata yang seperti begini, saudara. Tapi kalau pengharapannya KW, sudah keluar kata-kata putus asa, keluar kata-kata menyalahkan orang. Hanya dua toh. Kalau tidak salahkan Tuhan, salahkan orang. Karena manusia tidak mungkin menyalahkan diri sendiri. Kecuali dia sudah mengalami Tuhan, baru dia akan bisa menyalahkan diri sendiri. Tapi pada umumnya salahkan Tuhan, salahkan orang lain atas semua kegagalan-kegagalan mereka alami. Mari kita lihat sama-sama bahwa kesimpulan yang Ayub buat saat dia punya pengharapan yang bukan lagi pengharapan yang tadi, saudara. Itu bukan pengharapan satu-satunya dia. Sekalipun itu bisa menjadi pengharapan yang masih bisa dia nikmati sebelum-sebelumnya, saudara. Dia menikmati sebelum-sebelumnya. Tapi ketika semua selesai, itu yang menggiring dia untuk memiliki pengharapan yang sejati. Dia melihat sekarang ini kepada Tuhan.
Dengan kekuatannya dia berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala perkara bisa dikerjakan Tuhan. Dan dia berkata, pertama dia berbicara tentang kekuasaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kehebatan Tuhan. Dan yang terakhir dia berkata, karena kehebatannya tidak ada rencananya yang gagal dalam hidup saya. Saya katakan hari ini, apapun situasi yang terjadi dalam hidupmu, rencana Tuhan gak gagal dalam hidupmu. Sehebat apapun sakit yang kau alami, rencana Tuhan tidak gagal dalam hidup. Sehebat apapun perhara rumah tangga yang kau alami, dengar baik, rencana Tuhan belum gagal dalam hidup. Dan tidak akan gagal dalam hidup. Penderitaan apapun yang kau alami hari ini, ingat pernyataan Ayub ini. Nggak usah Tuhan datang lagi di dalam badai untuk menyatakan ini. Kan cukup jadi pengalaman Ayub saja, betul tidak? Masa kita lagi bertanya, Tuhan datangi aku seperti Ayub datang, seperti kamu datang kepada Ayub. Nanti malaikat langsung bisik-bisik ini, lu mau seperti Ayub, oh? Siap? Kita mau pengalaman Ayub yang Tuhan datang menjelaskan semuanya. Oh, itu pengalaman Ayub. Nggak usah jadi pengalaman kamu kecuali kamu bergumul, Tuhan, saya mau pengalaman seperti Ayub, Tuhan. Tapi bukan yang pertama, Tuhan, yang kedua, yang ketika Tuhan datang kepada Ayub menjelaskan semuanya. Tapi Tuhan berkata, tidak akan terjadi seperti itu. Apa yang aku harus jelaskan? Dia akan menjelaskan ketika sesuatu itu kita alami. Katakan amin, saudara. Jadi jangan berkata bahwa, oh, untuk masalah saya tidak ada penjelasan lagi. Kecuali kamu tidak datang sama Tuhan. Kalau datang sama Tuhan, semua kesulitanmu ada penjelasannya. Kalau datang sama Tuhan, semua kesulitanmu pasti akan ada titik terangnya. Semua kegelapanmu ada terangnya. Karena apa? Kamu datang sama Tuhan yang adalah terang itu. Katakan amin. Jadi saya punya pengharapan yang besar. Seperti Ayub punya pengharapan besar. Dia mendekat kepada Tuhan, makin terang jalan hidupnya. Dia mendekat kepada Tuhan, makin terang masalahnya. Karena dia mendekat kepada terang. Coba kamu tinggalin Tuhan, makin hari makin gelap, tambah gelap, masalahmu tambah gelap. Makanya banyak orang pergi ke kuasa kegelapan. Karena apa? Sudah semakin gelap. Makanya dukun laku, saudara. Laku karena apa? Orang tidak mau datang sama Tuhan. Sebetulnya datang kepada Tuhan semakin terang semuanya. Waktu Tuhan berkata, akulah terang dunia, dia mau berkata bahwa datang kepadaku semua jadi terang. Saat kita datang kepada Tuhan baru kita tahu, oh ini salah saya ternyata. Oh ini kekurangan saya di sini. Pasti semakin banyak kita datang kepada Tuhan, semakin banyak kita akan terkoreksi. Saya pastikan. Tetapi jangan pada akhirnya kita menjauh dari Tuhan, tidak, saudara. Malah justru kita harus mendekat kepada Tuhan supaya makin jelas permasalahanku. Dan biarlah ketika kita dekat dengan Tuhan, kita dapatkan pewahyuan seperti Ayub dapatkan. Ayub berkata, jelas sekali dia berkata bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Iblis akan coba bisik-bisik, oh sudah semua selesai. Ya apalagi yang kamu harapkan, selesai semua. Tepis itu dan berkata, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Ada di tempat ini yang berkata, wah kalau dia mau berubah, tidak mungkin. Pernah nggak keluar kata-kata begitu? Kayaknya satu ini mau berubah, sudah tidak mungkin. Sampai mau berdoa pun kita sudah tidak mau. Karena apa? Sudah buat satu pernyataan di sini. Kalau untuk kasus ini nggak bisa berubah. Tapi saya menyatakan hari ini, segala sesuatu bisa diubah oleh Tuhan. Katakan amin. Dalam Tuhan segala sesuatu masih bisa dirubah. Siapa bisa katakan tidak bisa dirubah? Saudara punya contoh-contoh dalam Alkitab. Seorang pembunuh seperti Paulus saja bisa dirubah sama Tuhan. Apalagi kita lihat orang-orang di sekitar kita masih orang-orang baik, saudara.
Masih bisa. Jadi jangan ada orang bikin kesimpulan sini. Istri sudah buat kesimpulan, kalau yang suami begini sampai Tuhan datang dia tidak akan berubah. Itu. Atau ketemu suami di sini, aduh istri model begini, kayaknya nanti kiamat baru dia bertobat. Nggak bisa saudara, jangan buat kesimpulan. Jangan buat kesimpulan kalau Tuhan belum simpulkan saudara. Makanya ada orang punya istilah begini, titik pun dalam Alkitab itu berharga sekali. Kalau Tuhan belum bilang titik, kamu jangan titik saudara. Tuhan masih bilang koma, berarti masih bisa cuma berhenti sebentar saja. Tapi nanti akan jalan lagi. Izinkan Tuhan yang bilang titik, jangan kita yang bilang titik. Katakan amin. Ada banyak orang-orang terjerat oleh kata-katanya sendiri. Woi, anak model begini, woi, tidak bisa berubah lagi. Padahal Tuhan berkata, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Jadi hari ini, baik tentang hidup kita, kita punya harapan yang besar. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Tapi jangan hanya hebat berkata buat kita. Berani gak kita perkatakan kepada orang lain? Tuhan bukan hanya hebat bagi saya, Tuhan hebat bagi orang lain. Katakan amin saudara. Kamu punya musuh di sini? Terlalu kalau eklesia masih punya musuh lagi. Bukan musuh sebenarnya, lebih tepatnya orang-orang yang terus jahilin kamu, terus fitnah kamu, terus sakitin kamu. Wih, sampai engkau lihat dia, wih, tidak mau ketemu saudara. Kalau ada ketemu satu jalur, kalau bisa ada jalur lain, saya pilih jalur lain. Ada loh, sudah tidak ada putar balik, dia putar balik lagi. Kenapa? Ternyata dia akan ketemu dengan orang yang dia sangat-sangat tidak suka. Kan kita yang rugi saudara. Jadi mari kita lihat sama-sama saudara bahwa ternyata pertanyaan yang Ayub tanyakan, dia bertanya kepada dirinya sendiri, bertanya kepada orang-orang, ada nggak yang bisa memberikan harapan bagi dia? Terjawab ketika Tuhan menjelaskan semuanya. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia mendapatkan hikmat Tuhan, dia mendapatkan rema firman Tuhan yang berkata dalam hidupnya, dalam masalahnya, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Gak ada yang bisa campur, gak ada yang bisa pengaruhi. Kalau Tuhan sudah berkata, selesai. Gak ada tawar-tawar lagi. Dan Ayub menghubungkan dengan masalahnya. Tuhan berkata, tidak ada rencanaku yang gagal terhadapmu. Apakah engkau berkata bahwa ketika engkau punya anak-anak hebat, mereka mati, engkau sudah gagal? Tuhan bilang, tidak. Apakah ketika engkau punya kekayaan, punya rumah tangga yang harmonis dari awal dan sekarang ada terpengaruh dan engkau berkata rencana Tuhan gagal? No, enggak. Tidak ada yang gagal. Tetapi Ayub perlu datang merendahkan diri kepada Tuhan. Baru berlaku firman ini saudara. Kalau kita menjauh dari Tuhan, mungkin kita akan tetap ada dalam kesimpulan bahwa hidup saya sudah gagal saudara. Dan iblis senang sekali dengan orang-orang yang sudah punya pernyataan-pernyataan demikian. Karena pasti dia akan menjalankan rencananya saudara. Mari kita lihat bersama-sama selanjutnya. Kalau dalam Roma 12 ayat yang ke-12, hal yang sama disebutkan oleh Paulus juga. Paulus berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Paulus berkata bahwa dalam pengharapan yang sejati engkau bisa sukacita saudara. Tapi coba kalau bukan pengharapan yang sejati, banyak kecewanya kita saudara. Kalau pengharapan kita hanya yang diharapkan oleh banyak orang, kebanyakan orang hari-hari ini berhenti sampai di pengharapan itu, kita banyak kecewanya saudara. Kalau banyak kecewanya, di mana ada sukacitanya? Tapi Paulus berbicara bahwa bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan kita akan membuat kita bersukacita saudara. Katakan amin. Dalam kesesakan apapun, selama kita punya pengharapan, Paulus bilang selalu akan ada sukacita. Waktu saudara datang di tempat ini,
Adakah yang memberatkan saudara untuk datang memuji Tuhan? Saya berharap bahwa saudara mengerti firman Tuhan ini. Sehingga kalau ketika saudara menyembah Tuhan tidak terpengaruh saudara. Saudara memuji Tuhan tidak terpengaruh. Mau berkata Tuhan itu baik, tidak terpengaruh. Karena saudara mempercayai seperti Ayub bilang, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidupnya. Dan selanjutnya dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Dalam kesesakan akan membuat banyak hal perubahan dalam hidup kita sudah pasti. Dalam kesesakan ketika kita punya pengharapan, kita akan tetap bertekun di dalam doa, saudara. Ini kesimpulan yang dibuat oleh seorang Paulus yang dalam hidupnya juga mengalami banyak kesesakan, saudara. Sudah melayani Tuhan, masalah banyak. Jadi jangan sampai ada di tempat ini ya, saya mau melayani supaya tidak ada masalah. Justru salah. Waktu kita melayani masih ada masalah? Masih? Masih dong. Tetapi beda cara kita melihat dan bahkan menghadapi masalah, saudara. Mari saudara, saya ajak kita semua melihat. Ada beberapa hal secara singkat saya akan sampaikan dalam beberapa menit ini. Beberapa hal saya sudah sampaikan minggu kemarin sebetulnya. Yang pasti bahwa kemenangan pengharapan dalam kesesakan bagi Ayub membuat dia melihat Tuhan, saudara. Jadi kesesakan ketika engkau punya pengharapan akan membuat engkau bisa melihat Tuhan dan bisa melihat rencana Tuhan. Tetapi ketika engkau tidak punya pengharapan di dalam Tuhan, saya bisa nyatakan bahwa kita akan penuh dengan banyak kekecewaan, saudara, dalam hidup. Kita akan putus asa, kita akan banyak kecewanya, banyak bentrok dengan orang lain karena kita sering menyalahkan orang lain. Kenapa sering berontrok dengan orang lain? Karena kita sebetulnya lebih banyak menyalahkan orang. Pengalaman ya, kita dalam keluarga ya. Kenapa bentrok suami istri? Paling banyak apa saudara? Yang sudah keluarga sudah pasti tahu. Anak-anak muda bisa belajar. Karena saling menyalahkan. Ini karena lu. Kamu juga. Misalkan anak buat sesuatu, coba suami salahkan istri. Oh, tunggu. Kata-kata keluar. Sama saudara. Jadi saling menyalahkan. Tapi coba sama-sama punya pengharapan. Oke, ada kesalahan betul. Mungkin salah dalam membuat kita dalam mendidik lah. Tapi minimal kita punya pengharapan. Ayo kita berdua sama-sama punya pengharapan. Anak ini pasti berubah. Katakan amin. Jadi bukan akhirnya calis kambing hitam. Ini pasti. Kalau saya dengan istri kan Jong dengan Tombeng. Ini pasti ikut marga Tombeng. Ini yang begini. Itu pasti saya pasti marah. Dan saudara-saudara saya pasti akan marah. Kamu sudah bawa marga ya. Atau ini jong banget ini. Kalau yang keluar begini jong banget. Kita kan sering mengeneralisasi begitu tuh. Kalau yang begini, ini marga ini udah ikut kung ini. Gitu. Kung yang sudah tidak ada pun disalahkan. Tapi kalau kita punya pengharapan, kita tidak akan banyak menyalahkan orang. Katakan amin. Kita tidak akan banyak membuat orang tersinggung. Katakan amin. Ternyata punya pengharapan ini bisa buat tenang sudah hidup kita. Dan orang yang tinggal dengan orang punya pengharapan juga ini akan damai. Kalau kita tinggal dengan orang tidak punya pengharapan, sedikit-sedikit dia salahin kita, saudara. Ini pasti kamu ya. Bukan salah kita pun kena damprat terus, saudara. Kena salah terus. Saya ingatkan di tempat ini ya, kalau saudara yang punya pembantu di rumah, jangan ada masalah-masalah mana dia yang kena terus, kasihan. Jadi kan kalau mau kasih yang di atas agak susah ini. Mana ini? Jadi lagi cari tempat saluran ini. Salurannya di mana ini? Atau sebenarnya bukan dia punya salah, enggak ada masalah apapun, enggak ada keterkaitan dengan dia. Ketemu di jalan, orang silih kita, kita langsung taruh semua di dia. Jadi orang yang enggak tahu apa-apa, kena masalah. Jangan juga orang tua, saudara, ketika ada
Masalah apa-apa, anak yang disalahkan. Anak terus yang kena habok, saudara. Marah sama istri, marah sama suami, anak yang kena. Lu lagi. Wah, anak bingung. Mama papa yang berantem, gua yang kena. Kadang-kadang anak-anak bingung, saudara. Jadi mari kita sama-sama lihat, saudara, bahwa ternyata orang yang punya pengharapan, sekalipun dalam kesesakan, justru dalam kesesakan itu membuat kita bisa melihat Tuhan dan melihat rencananya yang apa sih rencananya yang sempurna, yang lebih sempurna dari yang sekarang ini. Jemaat mula-mula mereka mengalami penganiayaan yang banyak, saudara. Tapi di situ justru mereka lihat bahwa kami menemukan pengharapan yang kekal itu, saudara. Kami menemukan pengharapan yang sejati itu. Tapi di mana mereka sadar? Saat mengalami kesesakan itu baru tahu pengharapan itu. Tapi cobakah semua nyaman-nyaman? Orang masih tetap nyaman dengan ini pengharapan saya. Tapi ketika jemaat mula-mula habis semua pengharapan mereka, seperti Ayub, habis semua pengharapan mereka, baru sadar pengharapan saya Yesus saja. Langsung nyanyi, Yesus harapan jiwaku. Tapi kita di tempat ini jangan tunggu masalah baru Yesus harapan jiwaku. Katakan amin. Amin. Setuju? Tidak perlu tunggu masalah. Yesus, sama-sama. Yesus harapan jiwaku. Yesus penuh jiwaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Jangan nafas satu-satu baru. Yesus pun mau sembuh tidak bisa. Karena nafas semua habis. Baru Yesus. Mau ngomong apa Bapak? Yesus. Masih normal kata-kata bilang Yesus harapan jiwaku, saudara. Katakan amin, saudara. Keluarga ada enjoy, katakan Yesus harapan jiwaku. Keluarga ada masalah, justru berkata Yesus harapan jiwaku. Katakan amin. Sehat, waktu sehat lagunya tetap sama, Yesus harapan jiwaku. Waktu sakit tetap lagunya sama, saudara. Yesus harapan jiwaku. Sampai-sampai iblis bingung ini. Waktu senang, Yesus harapan jiwaku. Waktu tidak senang, dia tetap berkata Yesus harapan jiwaku. Pusing deh, setan langsung bingung. Mau bikin apa lagi orang ini? Semua Yesus harapan jiwaku. Jadi ternyata bagi Ayub, kehilangan semuanya, masalah yang berat membuat dia melihat pengharapan yang sejati. Dan yang berikut, kesesakan bagi Ayub. Saudara bisa lihat itu di dalam, kalau dia lihat pengalaman Ayub, di dalam Ayub pasal 42 ayat 7 sampai 17. Saudara belajar di sana, saya senang sekali, banyak orang senang baca ayat ini, saudara. Waktu baca ayat ini, biasa kita sampai di ayat 16 saja. Semua dipulihkan, anak datang yang cantik-cantik, lahir yang cantik-cantik, saudara. Semua tergantikan, hanya satu yang tergantikan. Apa itu, saudara? Istri jangan ganti, saudara. Ini tidak ditulis loh. Istri nggak ganti di sini. Ada orang bilang semua dipulihkan, berpikir bahwa kayaknya Ayub dapat istri baru. Sonde, dia tetap istri yang sama. Karena Alkitab akan tegakkan satu kali seumur hidup. Wah, ini Alkitab jujur sekali, saudara. Nggak bilang, Ayub dikaruniakan istri yang baru yang cantik, lebih cantik dari yang lalu. Sudah ada, saudara. Tetap istri yang sama melahirkan anak yang lebih cantik-cantik lagi. Jadi saudara yang berpikir pemulihan itu dapat istri baru, tidak, itu bukan pemulihan dari Tuhan, saudara.
Mari kita lihat bersama-sama. Ayat 17. Ini kesimpulan yang dapat Ayub. Sebetulnya, maka matilah Ayub. Sama-sama bilang, maka matilah Ayub, apalagi? Tua dan lanjut umur. Ada yang bisa tahan lanjut umur? Ada yang bisa tahan tua? Kita mau make up bagaimanapun tetap susah. Kalau sudah umur-umur 40, 50 sudah mulai kelihatan. Makanya jangan bilang bohong, bilang, ih kok masih kelihatan seperti belasan. Itu bohong, bersahar itu. Nggak ada itu. Tetap sudah beda sudah. Kalaupun ini kencang, di lain-lain ini sudah pasti beda sudah. Mari kita lihat bahwa ini kesimpulannya. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Sudah semua tercapai pemulihan yang hebat pun tetap mati juga sudah. Tetap selesai juga sudah. Makanya akhirnya kita bisa simpulkan. Walaupun Ayub tidak buat kesimpulan, kita bisa bikin kesimpulan bahwa dalam kesesakan kita tahu bahwa semua pengharapan, kita hanya tahu bahwa pengharapan kekal itu adalah pengharapan dalam Tuhan Yesus. Mari kita lihat sama-sama dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Kisah Rasul 7 ayat 55. Saudara lihat seorang Stefanus, seorang pelayan Tuhan, seorang yang diurapi Tuhan. Bahkan Alkitab berkata dipenuhi Roh Kudus. Apa yang terjadi? Saya baca ayat 55, saudara bisa baca ayat sebelumnya, Kisah Para Rasul 7. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus itu hendak mau dilempari dengan batu, saudara, sudah dikelilingi batu banyak. Tapi Alkitab berkata Stefanus penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat apa? Kemuliaan Allah. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dalam kesengsaraan dia baru lihat kemuliaan Allah. Dan dia melihat seperti Paulus bilang, kesengsaraan ringan yang dia alami itu tidak akan bisa sama dengan kemuliaan yang dia akan terima, saudara. Yang kekal adanya, yang akan berlangsung terus menerus. Dan yang berikut, mari kita lihat yang kedua, kemenangan pengharapan dalam kesesakan bukan hanya menuntun kita untuk ada dalam pengharapan yang sejati, pengharapan yang ori, pengharapan yang kekal adanya, tapi kesesakan juga ini membawa kita kepada pengharapan untuk makin hari makin diubah hidup kita, saudara. Saudara, kalau saudara mengalami masalah, kalau saudara punya pengharapan yang sejati, pengharapan sejati ini akan menuntun engkau kepada perubahan. Masalah akan menuntun kepada perubahan. Ini Alkitab bilang, bukan saya. Mari kita lihat dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat 8 hingga ayat yang ke-14. Ayub pasal yang ke-23 ayat 8 hingga ayat yang ke-14. Saudara lihat di Alkitab saudara, ayat 8 sampai yang ke-14 berkata, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau di barat tidak kudapati dia. Di utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena, ini dia bilang, ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikut jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dalam bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Sampai di sana saja dulu. Alkitab berkata bahwa Ayub tahu kesesakannya ini mengubah hidup dia. Mari hari ini kita melihat bahwa semua masalah apapun pasti ada sesuatu yang Tuhan mau rubah dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Wah, kalau kita sudah punya pemahaman begini, masalah apapun pasti ada sesuatu yang Tuhan mau rubah. Jangan kita hanya berpikir, oh masalah ini Tuhan mau merubah dia. Enggak. Dalam masalah apapun, lihatlah ada enggak yang Tuhan mau rubah dalam hidup kita. Apakah itu, jadi semua masalah yang bersentuhan langsung dengan kita, pasti ada sesuatu yang yang Tuhan mau untuk kita rubah. Yang percaya katakan amin semua. Masalah anak, pasti ada sesuatu yang Tuhan merubah dalam hidup kita. Masalah istri,
pasti bagi suami ada yang mau dirubah. Kalau jadi ke suami, pasti di istri ada yang Tuhan merubah. Kalau ada terjadi kepada orang tua, pasti di sisi anak ada yang Tuhan merubah di sisi anak. Wah, kalau kita sampai di titik ini, dalam pelayanan, ada masalah dalam pelayanan, itu pasti ada sesuatu yang Tuhan merubah juga dalam diri kita. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Bisa kita punya pemahaman ini saudara, bahwa dalam segala hal Tuhan pasti mau sedang merubah sesuatu. Jadi tidak usah cari kambing hitam lagi, cari aja apa sih yang Tuhan mau kita berubah. Kalau bagi Ayub bilang dia akan tumbuh seperti emas. Berarti dulu dia masih KW, masih emas KW saudara. Sekarang Tuhan kasih dia emas yang karatnya bagus. Karatnya betul-betul 24 karat. Mungkin dulu udah campuran-campuran sedikit, baru 18 karat, sekarang 24 karat. Kemarin belum terlalu murni melayani, ini harus tambah murni lagi. Teruji. Kemarin belum sungguh-sungguh, sekarang harus lebih sungguh-sungguh lagi. Pasti ada kesana saudara. Ya saya tidak berkata kita tidak berdoa untuk masalah itu selesai, berdoa. Tapi kalau kita sudah berdoa masalah tidak selesai, dengar baik, itu pasti ada sesuatu yang Tuhan akan rubah dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Roma 8 ayat 28 sampai 30 jelas Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, seluruh merosot, karir merosot, semua merosot. Tapi Alkitab berkata, namun manusia batinia kami makin apa? Dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh melebihi daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang kelihatan, karena yang tak kelihatan sementara, yang kelihatan sementara yang tak kelihatan adalah kekal. Habakuk juga pernah berkata hal yang sama. Habakuk 3, 17, 19. Dia berkata sekalipun semua selesai, tapi dia akan terus beria-ria di hadapan Tuhan. Oh, dia bertumbuh saudara dalam masalah. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, pengharapan menggenapkan visi keselamatan. Di mana kita tahu? Ayub 42. Saudara lihat Ayub pasal 42 ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Saya berhenti sampai di ayat yang ke-11. Sampai di kemudian datanglah kepadanya saudaranya laki-laki dan perempuan, semua kenalannya yang lama, makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Apa yang Tuhan mau pada Ayub? Ayub harus berdoa untuk semua orang-orang yang teman-teman dekatnya, kerabat-kerabatnya, semua orang yang dia ingat. Dan Alkitab berkata mereka datang. Dari mana mereka datang? Ayub berubah dulu. Ayub berdoa buat mereka. Jadi saya percaya bahwa semua orang yang punya pengharapan pasti menginginkan orang lain untuk selamat, saudara. Kalau kamu adalah orang yang punya pengharapan, kesesakan membuat engkau mengerti bahwa terlalu banyak orang yang perlu Tuhan. Kesesakan membuat engkau berkata bahwa berapa banyak orang yang butuh Tuhan. Sehingga saya yakin, saya percaya kesesakan membuat engkau terpanggil untuk melayani orang-orang. Katakan amin. Kesesakan, kejahatan, apapun masalah-masalah yang kau bisa lihat dari TV, dilihat dari tetanggamu, ini membawa engkau, memanggil engkau. Untuk apa? Menggenapkan panggilan keselamatan untuk orang-orang juga boleh mengalami Tuhan. Saya yakin, saya percaya orang yang punya pengharapan akan tergerak seperti ini. Kecuali engkau tidak punya pengharapan sejati. Engkau tidak punya Yesus dalam hidupmu. Engkau tidak punya Yesus yang memulihkan hidupmu. Engkau tidak punya harapan juga untuk orang-orang lain. Jadi Ayub, saat Alkitab berkata, saat dia mengalami kesesakan, dia mengerti bahwa ini saya yang alami.
Tetapi berapa banyak orang-orang di luar sana yang mengalami hal yang sama tapi dia tidak tahu. Kesesakan membuat dia terpanggil untuk menginjil. Kesesakan memanggil dia untuk menjangkau orang. Kesesakan membuat dia untuk melayani orang. Kesesakan membuat dia antusias. Ada waktu di mana ketika engkau berkata bahwa engkau sudah layani orang, orang tidak respon. Ada waktu di mana engkau kehilangan kesabaran melayani orang. Dengar baik. Tuhan pun tidak pernah kehilangan kesabaran dengan engkau. Tuhan pun tidak pernah kehilangan pengharapan dengan engkau. Masa engkau kehilangan pengharapan dengan orang lain? Jadi biarlah ini mendorong kita untuk makin punya hati penuh belas kasihan melayani orang. Menjangkau orang. Membawa orang datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, siapa yang akan datang kepada Tuhan kalau tidak ada yang memberitakan? Kalau tidak ada yang memberitakan, tidak ada orang akan datang kepada Tuhan. Kalau tidak ada kamu yang menjadi saksi, tidak akan ada orang datang kepada Tuhan. Betul kita berdoa untuk orang datang kepada Tuhan, tapi kalau mereka tidak dengar tentang Tuhan, orang tidak akan mungkin datang kepada Tuhan. Kalau engkau, Tuhan punya pengharapan yang besar dalam hidupmu, engkau juga punya pengharapan yang besar. Untuk keluargamu, untuk teman-temanmu, untuk kota ini, untuk bangsa ini, untuk dunia ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, kita berdiri semua.